Halo guys, balik lagi nih bersama saya, Eri Charles Wijaya, sebagai tutor di MIPA Study Center ID. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi matematika nih, yang sering kalian tanyakan. Nah, materi matematika apa sih yang akan saya bahas pada video kali ini? Yaitu tentang penggunaan teorema Vieta pada persamaan kuadrat. Nah, di video kali ini, itu kita akan membahas nih, teorema Vieta itu apa sih? Teorema Vieta pada persamaan kuadrat itu dipakainya gimana? Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu apa sih? Penggunaan teorema Vieta apakah di persamaan kuadrat doang atau di persamaan lainnya bisa? Nah, itu akan dibahas di video kali ini, detailnya seperti apa. Nah, kita lanjut ke topik bahasannya. Nah, topik bahasannya itu ada 4 kurang lebih. Yang pertama itu, kita akan membahas tentang definisi dari persamaan kuadrat maupun teorema Vieta itu sendiri. Kemudian bentuk umum dari persamaan kuadrat sekaligus rumus dari teorema Vieta itu ada apa aja sih? Nah, kemudian kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal penggunaan teorema Vieta di persamaan kuadrat. Kemudian baru masuk ke aplikasinya. Aplikasinya itu saya akan sediakan soal-soal setingkat ujian nasional, SBMPTN, maupun setingkat olimpiade yang membahas tentang penggunaan teorema Vieta pada persamaan kuadrat. Kemudian yang terakhir itu akan saya akhiri dengan latihan soal. Jadi saya akan berikan soal, itu kalian coba kerjain sendiri gitu, dengan rumus-rumus yang sudah saya berikan. Nah, nanti jawabannya itu kalian bisa kirim di kolom komentar ya, biar saya cek apakah itu benar atau tidak. Nah, kita lanjut ya ke materinya. Nah, materinya ini, yang pertama, teorema Vieta itu apa sih sebenarnya? Nah, teorema Vieta itu, ini definisinya. Jadi, teorema Vieta itu, jika diberikan suatu persamaan kuadrat, nah ini bentuk umum dari persamaan kuadrat nih, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a-nya itu adalah koefisien dari x kuadrat, b-nya ini adalah koefisien dari x, dan c-nya ini adalah konstanta. Kemudian ada syarat a tidak sama dengan 0. A tidak sama dengan 0 ini, itu syarat dari persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu kan definisinya itu adalah suatu persamaan dengan adanya derajat 2 gitu. Ada yang derajat 2 gitu. Nah, kalau ada yang derajat 2 berarti A-nya ini nggak boleh sama dengan 0. Karena 0 dikali yang berderajat 2 ini, yaitu X kuadrat, itu kan jadi 0. Nah, itu berakibat tidak ada derajat 2 gitu. Jadi nanti sisanya BS ditambah C. Nah, maka dari itu tidak boleh A-nya itu sama dengan 0. Maka dibuatlah syarat A tidak sama dengan 0 sebagai syarat dari persamaan kuadrat itu sendiri. Kemudian ada juga nih X1 sama X2. Nah, X1 sama X2 itu di sini dikatakan merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut gitu. Jadi akar-akarnya itu kita anggap sebagai X1, X2. Nah, maka berlaku nih teorema Vieta gitu pada persamaan kuadrat kali ini. Nah, rumus dari teorema Vieta itu apa aja sih? Rumusnya itu ada 3. Kalian harus hafal ya rumus-rumus ini karena ini sering diujikan di ujian nasional, SBMPTN, maupun soal-soal olimpiade. Tapi yang paling sering sih di ujian nasional. Yang pertama itu ada X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Di mana X1 tambah X2 itu kan berarti merupakan penjumlahan dari akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, berarti hasil penjumlahan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat itu sama dengan min B per A, di mana B-nya ini adalah, yang ini nih, yang warnanya hijau, itu adalah koefisien dari X. A-nya ini adalah koefisien dari X kuadrat. Seperti itu. Kemudian, hasil perkalian dari akar-akarnya, yaitu X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya ini adalah konstanta, yang warna biru ini. A-nya itu yaitu koefisien dari X kuadrat. Seperti itu. Kemudian ada X1 min X2 sama dengan plus minus dari akar D per A. Nah, ini maksudnya D ini adalah diskriminan. Jadi diskriminan itu ada rumusnya. D sama dengan, ayo apa rumusnya? Kalian masih ingat nggak? D itu sama dengan B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Nah, B-nya ini adalah koefisien dari X, A-nya ini koefisien dari X kuadrat,
C-nya ini adalah konstanta. Seperti itu. Ini rumus dari D, yaitu diskriminan. Kemudian dibagi A. A-nya ini adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, ini cara membedakan positif atau negatif gimana? Kalau dia positifnya ini positif nih, itu artinya X1 itu lebih besar daripada X2. Jelas dong, misalkan X1-nya ini 5, X2-nya ini 3. Berarti 5 kurang 3 kan 2 ya. 2 itu kan positif. Nah, makanya hasilnya positif gitu. Nah, berarti hasil positif itu kita anggap sebagai jika diketahui X1-nya itu lebih besar daripada X2. Kebalikannya, kalau dia hasilnya negatif, berarti syaratnya itu ya X1 kurang dari X2. Seperti itu. Paham kan ya? Nah, kemudian kita langsung ke contoh soalnya kalau kalian sudah paham. Nah, contoh soalnya itu, ini saya berikan ada 3 contoh soal yang akan kita bahas ya. Yang pertama itu, ini ada soal, jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu ini, X kuadrat min 4X ditambah 3 sama dengan 0. Ini persamaan kuadratnya. Maka tentukanlah yang pertama A-nya itu X1 ditambah X2. Berarti hasil penjumlahan akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Kemudian X1 dikali X2. Itu berarti hasil perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Kemudian harga mutlak dari X1 dan X2 berapa? Nah, ini kita coba selesaikan satu-satu ya. Nah, tapi kita coba cari dulu nih, A, B, C-nya itu berapa gitu. Maksud A, B, C-nya apa? Nih yang ini, yang tadi. A-nya ini koefisien dari X kuadrat, B-nya ini adalah koefisien dari X, dan C-nya ini adalah konstanta. Yang ini. Nah, itu kita cari nih. Kita cari nilai A, B, C-nya dulu ya, biar gampang. Nah, nilai A ini kan adalah koefisien dari X kuadrat ya. Di mana koefisien dari X kuadrat ini, itu kan nggak ada nilainya nih. Berarti ini 1 nih nilainya. Berarti A-nya itu sama dengan 1. Kita cari B. B-nya itu adalah koefisien dari X. Koefisien dari X ini berarti ini nih. Berarti harganya itu min 4. Berarti B sama dengan min 4. Kemudian nilai C. C-nya ini adalah konstanta. Konstantanya itu berarti yang nggak punya X. Kalian cari aja yang nggak punya X itu adalah konstanta. Berarti nilainya C adalah, nih yang nggak punya X kan dia sendirian tuh. Sendirian jomblo tuh nggak punya X tuh. Nah, berarti nilai C-nya ini adalah ini, yaitu 3. Nah, kita dapat tuh A sama dengan 1, B sama dengan min 4, C sama dengan 3. Baru kita cari A, B, C-nya ini yang ini pertanyaannya. X1 tambah X2 berapa? Kemudian kita cari A, berarti X1 ditambah X2 kan ya. X1 ditambah X2 itu rumusnya apa? Nih yang ini. Min B per A. Berarti min dari B. B-nya itu berapa? Tadi min 4 kan ya. Berarti min 4 per A. A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat. Tadi udah kita cari A sama dengan 1. Berarti ini. Berarti min ketemu min jadi apa? Positif kan? Berarti positif 4. Udah deh dapat hasil penjumlahan akar-akarnya yaitu 4. Nah, dapat yang A tadi. Sekarang yang B. Yang B ini adalah X1 dikali X2. X1 dikali X2 atau hasil perkalian akar-akarnya yaitu C per A. Nah, C-nya itu tadi apa? Kita dapat C-nya ini 3. Berarti 3 per A. A-nya ini tadi kita dapat ini. Sama dengan 1. Berarti 3 per 1. Hasilnya ya 3. Gampang kan ya? Nah, gampang. Sekarang yang C-nya itu harga mutlak dari X1 minus X2. Oh ya, mungkin kita langsung aja ya cari harga mutlaknya. Berarti harga mutlaknya itu berarti sama aja sih. Berarti yang positif atau negatif ini itu berarti hasilnya positif. Karena di dalam harga mutlak itu selalu nilainya itu positif. Berarti hasilnya akar D per A doang. Jadi akar D per A.
Nah, di mana akar D itu B kuadrat min 4AC. B-nya itu adalah min 4, ya, min 4 B kuadrat min 4 dikali A. A-nya itu 1 dikali C. C-nya itu berapa? 3. Kita dapat tadi kan 3. Dibagi A. A-nya itu apa? A-nya itu koefisien dari X kuadrat. Tadi kita dapat A sama dengan 1. Udah deh, kita dapat min 4 kuadrat berapa? Berarti min 4 dikali min 4. Hasilnya 16. Berarti akar dari 16 dikurang 4 dikali 3, 12. Berarti dikurang 12. Dibagi, ini 12 ya. Dibagi 1. Hasilnya itu akar 16 dikurang 12, akar 4. Akar 4 berapa? 2. Udah dapat deh. Harga mutlak dari X1 dikurang X2 sama dengan 2. Nah, seperti itu pembahasannya. Kalian bisa pahami aja, diulang-ulang videonya, atau kalian jika ingin bertanya ya mengenai yang sudah saya ajarkan ini, bisa ketik di kolom komentar aja ya, nanti akan saya coba bantu penjelasannya seperti apa lebih dalamnya. Kemudian kita langsung ke contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua dari soal-soal setingkat SBMPTN ya. Nah, ini kita ambil dari SBMPTN tahun 2015, kode 634. Jika semua akar-akar persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat min 6X ditambah Q sama dengan 0, merupakan bilangan bulat positif, maka jumlah semua nilai Q yang mungkin adalah, nah ini pilihannya. Nah, ini langsung kita pakai teorema Vieta. Nah, ini kan ada persamaan kuadrat nih, X kuadrat min 6X ditambah Q sama dengan 0. Kita cari ABC-nya dulu nih. A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu 1. B-nya itu berapa? B itu koefisien dari X, yaitu min 6. C-nya itu berapa? C-nya itu adalah konstanta yang nggak punya X, yaitu Q. Kemudian kita coba cari, ini misalkan kan ada akar-akar persamaan ini merupakan bilangan bulat positif. Nah, ya udah misalin aja akar-akarnya itu adalah X1 sama X2, misalkan ya, misalkan. Kemudian kita gunakan teorema Vieta gitu. Ini ada teorema Vieta nih, 3 biji nih. Ada 3 rumus. Ya udah kita cek satu-satu. X1 tambah X2. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Min dari B. B-nya itu adalah min 6. Kita udah cari tadi. Per A. A-nya ini adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu 1. Tadi kita dapat. Berarti 6 gitu. Ya kan? Karena ini kan hasilnya positif. Jadi negatif dikali negatif hasilnya positif gitu. Kemudian kita cek X1 kali X2. X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya itu adalah Q, A-nya itu adalah 1. Berarti hasilnya Q per 1, yaitu Q. Nah, kalau udah dapet nih kayak gini, kita cek pertanyaannya. Maka jumlah semua nilai Q yang mungkin adalah berapa? Nah, jumlah semua nilai Q yang mungkin, di mana Q-nya ini adalah X1 dikali X2. Nah, karena di sini ada ketentuan nih, X1 tambah X2 sama dengan 6. Kita pindah ke bawah nih. X1 tambah X2 sama dengan 6. Nah, di mana akar-akar persamaan kuadrat ini merupakan bilangan bulat positif gitu. Nah, berarti kita cek aja satu-satu gitu. Misalkan X1-nya itu sama dengan 1. Karena kan bilangan bulat positif ya akar-akarnya. Berarti kita mulai dari 1 gitu bilangan bulat positifnya. Berarti X2-nya sama dengan berapa? Ya udah kita masukin aja, kalau X1 sama dengan 1, di sini kita ganti 1, X2-nya sama dengan 5 berarti ya. Kalau X2-nya, kalau X1-nya sama dengan 2, berarti X2-nya sama dengan 4 gitu. Kita masukin aja 2 tambah 4 sama dengan 6 kan. Itu kita langsung gitu, langsung cari lagi kemungkinan yang lain. Misalkan X1-nya sama dengan 3. Ya udah, X2-nya sama dengan berapa tuh? Sama dengan 3 juga kan, karena 3 tambah 3 sama dengan 6. Kita cari lagi X1 sama dengan 4.
Berarti X2-nya sama dengan berapa? 2 kan? Berarti kalau misalkan X1-nya sama dengan 5, berarti X2-nya sama dengan 1. Ya kan? Kalau X1-nya sama dengan 6, bisa nggak? Nggak bisa. Karena X2-nya itu hasilnya 0 jadinya. Nah, 0 ini kan bukan bilangan bulat positif ya. Nah, kan netral dia. Nah, berarti cuman sampai sini aja gitu, himpunan penyelesaiannya. Ya udah kita cari nih. Karena Q-nya ini adalah X1 dikali X2, kita cari X1 dikali X2. Kita kaliin aja. Berarti ini adalah Q-nya itu sama dengan berapa? 1 dikali 5 sama dengan 5. Kemudian kalau yang ini Q-nya 2 dikali 4 sama dengan 8. Kalau ini Q-nya 3 dikali 3 sama dengan 9. Ini Q-nya itu sama dengan 8. Karena 4 dikali 2, ini Q-nya sama dengan 5. Nah, ditanya apa? Jumlah semua nilai Q yang mungkin. Yang mungkin ya. Q yang mungkin tuh ada 5, 8, sama 9 ya. Yang beda gitu, 5, 9, 8. Berarti udah. Jumlah semua nilai Q yang mungkin adalah 5 ditambah 9 ditambah 8. 9 tambah 8, 17. 17 tambah 5, 22. Ya udah, jumlah semua nilai Q yang mungkin adalah 22. Berarti nilainya adalah E. Nah, gampang kan? Gampang dong. Matematika itu nggak usah dibikin ribet. Yang penting kalian paham konsep saja. Nah, ini kan jawabannya E ya. Kalau kalian punya pertanyaan atau punya cara yang lain, komen di kolom komentar di bawah. Siapa tahu yang lain butuh gitu. Nah, lanjut ke SIMAK UI tahun 2018 kode 641. Nah, ini apa soalnya? Soalnya itu ini. Hasilkan kalian semua solusi bilangan real yang memenuhi persamaan ini adalah ini pilihannya. Nah, ini kalian latihan soal aja sebagai latihan soal. Caranya itu sama saja sih. Kita pakai tema Vieta gitu. Jadi kita misalkan nih, angka pangkat 3 dari X adalah A. Jadi A sama dengan akar pangkat 3 dari X. Kita misalkan seperti ini. Ya udah, kita ganti aja. Jadi A sama dengan 2 per 1 ditambah A. Ya udah, 1 tambah A dikali silang ke A. Jadi A kuadrat ditambah A sama dengan 2. Ya udah, ini apa namanya? Pindah ruas, jadi A kuadrat tambah A min 2 sama dengan 0. Nah, yaudah kita cari itu hasil perkalian semua solusi bilangan realnya. Nah, kalian selesaikan sendiri. Dapatnya berapa? Cek di apa di bagian sini nih, nanti akan saya cantumkan ya pembahasannya. Atau kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah itu berapa jawabannya. Kemudian sudah deh selesai pembahasan kita kali ini. Terima kasih dan jangan lupa like, share, and subscribe channel ini jika kalian merasa bermanfaat ya dengan channel ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan yang terupdate gitu. Apakah channel ini sudah ada updatean videonya atau belum. Jangan lupa ya diaktifkan loncengnya. Sekian, terima kasih.